Sebelum membahas ini tentu saya juga ingin menyampaikan latar belakang. Pertama, kita mengerti waktu konflik, waktu itu sudah berjalan 30 tahun. Korban begitu banyak, keadaan di Aceh mencekam. Kalau sekarang Bapak datang ke Aceh tentu sampai tengah malam bisa minum kopi. Zaman dulu itu jam 6 semua sudah tutup toko. Itulah kehidupan tentu yang kita sangat sedih melihatnya, sehingga kami dan tentu juga Pak SBY mendukung untuk segera kita selesaikan masalah ini. Kita mempelajari masalahnya sebenarnya, kenapa terjadi konflik itu. Jadi ini latar belakangnya. Saya juga ingin menyampaikan bahwa 15 konflik besar di Indonesia, mulai daripada Madiun, RMS, DITI, PRRI, Permesta, dan Poso, Ambon, Aceh, Papua, Kalimantan, dan 15 yang korbannya lebih 1.000 orang. Banyak konflik-konflik kecil, tapi tidak banyak. Dari 15 itu, 10 disebabkan karena ketidakadilan. Mulai daripada DITI karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang sedikit di pesisir selatan. Kemudian PRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan di pusat. Ini pandangan mereka. Kemudian di Poso karena ketidakadilan politik. Orang mengatakan agama, tidak, ketidakadilan politik. Karena masyarakat yang karena waktu reformasi maka mulai diajarkan pemilihan langsung. Hasilnya tentu sesuai mayoritas. Sama Ambon. Di Aceh masalahnya kita sedikit. Apa masalahnya? Aceh sangat kaya daripada sumber alam, gas, minyak pada waktu itu. Tetapi apa yang diperoleh masyarakat Aceh tidak kecil dibanding dengan kekayaan yang ada, tidak besar. Maka terjadilah suatu pikiran yang berakhir dengan konflik negara. Jadi sebenarnya Aceh itu masalah ketidakadilan ekonomi intinya. Banyak orang katakan masalah syariah, tidak. Di MOU ini satu pun kata syariah tidak ada. Karena itu bukan masalahnya dari banding dengan kondisi yang ada. Masalahnya karena ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakatnya, padahal gas dan sebagainya dihasilkan luar biasa di Aceh pada waktu itu. Malah juga orang Aceh tidak banyak bekerja, banyak datang dari luar. Jadi intinya kemudian yang kita urutkan ialah bagaimana perdamaian itu kita lakukan dan menciptakan keadilan masyarakat sehingga tumbuh kepercayaan hubungan kembali. Dan rakyat Aceh, GAM, itu sangat artinya ingin juga selama 30 tahun tinggal di hutan juga berat juga. Tapi masyarakat Aceh lebih berat lagi kehidupannya. Karena itu maka dalam setelah berundi maka lama dibutuhkan waktu 30 tahun untuk menemui GAM itu. Kemudian tsunami mempercepat masalahnya. Karena tidak mungkin kita selesaikan suami membangun kembali Aceh itu tanpa keamanan. Karena itulah saya dengan tim Pak Fahmi, Hamid, dengan Farid dan Pak Sofyan Jalil itu berusaha untuk secepat mungkin selesai, dan teman-teman Pak Malik Mahmud itu sepakat bahwa harus cepat karena ini tidak mungkin di orang bantuan asing, bantuan luar negeri asing tidak mungkin kita realisir tanpa keamanan. Maka disitulah maka kita sepakat untuk segera mencapai ini. Jadi kalau kita lihat MOU Aceh Singki ini, kalimat pertama saya kan
pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh dan berkelanjutan dan bermanfaat, bermartabat bagi semua. Jadi sejak pertama sudah sepakat untuk kembali damai. Kemudian untuk mempertegas NKRI pasal kedua, kalimat kedua, para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintah rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam negara kesatuan dan konstitusi Republik Indonesia. Banyak waktu itu agak sedikit mempertanyakan kenapa tidak disebut Undang-Undang Dasar 45. Saya bilang, ada nggak konstitusi lain selain 45? Tidak ada. Jadi yang dimaksud konstitusi ini adalah Undang-Undang Dasar 45. Ya, salah pengertian saja. Tentu kita fahami bahwa teman-teman GAM waktu itu ingin lebih tekadnya, tapi tidak dibaca gitu. Jadi konstitusi Republik Indonesia. Nah, itulah sehingga kemudian timbullah bahwa pada makna itu MOU itu, yang kemudian hal pertama ialah pemerintahan yang lebih otonom. Karena itulah kenapa itu berbicara tentang waktu itu merdeka atau tidak. Maka tentu karena ayat pertama saja sudah setuju tidak merdeka, tapi Undang-Undang Dasar. Maka untuk itu jalan tengahnya ialah otonomi khusus. Itulah penyelenggaraan pemerintah Aceh yang disebut dalam undang-undang ini. Bagaimana dan agak berbeda memang. Di sana bukan DPRD, DPRA, supaya agak secara emosional bahwa Aceh itu memang beda dengan yang lain. Ada khususnya seperti itu. Karena itulah maka di sini juga diwajibkan bahwa 1 tahun setelah ini harus ada undang-undang pemerintahan Aceh. Karena itulah maka Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu tahun 2006, ini 2005 MOU ini. Jadi tentu tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, di samping tadi apa arti khusus dalam pemerintahan sudah dijelaskan di sini. Kemudian soal politik, partai politik, perdebatan terakhir ialah partai lokal ini sini. Sesuai undang-undang, partai kita bersifat nasional. Itu paling menegangkan hari malam terakhir selesai ini tentang partai lokal. Dalam saya tengah malam waktu perundingan itu saya tidak pernah tidur karena beda 6 jam. Kalau Hamid yang pimpin delegasi Indonesia, saya jelaskan dulu bahwa Hamid ini pimpin delegasi Indonesia, itu berunding sampai jam 6 sore. Berarti sini sampai jam 12 malam harus nungguin, dan saya harus berkomunikasi, mengambil keputusan tepat waktu, tidak ada tunda-tunda. Tidak ada nanti konsultasi dengan saya, tidak. Telepon saya terhubung terus dengan Pak Hamid, dengan teman-temannya untuk mengetahui bahwa kita harus mempercepat ini situasi. Targetnya waktu itu saya bilang harus selesai bulan Juli. Kenapa? Karena tsunami itu tanggap daruratnya itu 6 bulan, dari Januari sampai Juni. Berarti ini harus selesai Juli supaya rekonstruksi dapat terjadi dengan damai. Itulah filosofinya kenapa ini harus cepat waktu itu. Nah, begitu juga hal-hal lain yang sulit termasuk juga di undang-undang ini, soal Kapolda, soal pemilihan gubernur dan macam-macamnya. Saya yakin sudah saya baca ini undang-undang sudah ada semua terkira di sini. Hak asasi manusia saya jelaskan tadi. Kemudian masalah waktu itu ada berapa ribu tahanan Aceh? 2.700 tahanan Aceh yang di sini. Yang kalau ada ingat itu terharu lihatnya zaman dulu itu. Bagaimana naik Hercules dari sana semua dirantai. Bayangkan itu sama zaman Belanda. Juang Company. Maka hal yang pertama prosesnya ialah amnesti. Semua tahanan harus keluar dan semua yang terlibat tidak ada hukum amnesti semuanya. Jadi tanpa menyebut orang, semua yang terlibat dalam konflik itu semua diamnestikan.
terkecuali yang kriminal. Ada 16 orang saja yang ditahan karena kriminal, tapi 4.000 sekian itu hampir 5.000 semua amnesti. Itu prinsip dasarnya yang kita setujui, sehingga terjaminlah suatu situasi damai dengan cara begitu. Ini memang suatu kembali kepada tadi partai politik itu, ada yang kenapa khusus ada partai politik lokal? Waktu malam terakhir itu saya pelajari undang-undang. Memang, tapi untuk saya ada juga di malam-malam itu saya baca undang-undang tentang Papua. Undang-undang otonomi Papua itu ada kalimat yang mengatakan rakyat Papua berhak mendirikan partai. Itu saja. Saya bilang ini legal. Jadi saya setuju akhirnya jam 12 malam, jam 1 malam di sini setuju tentang partai lokal karena ada aturan tentang Papua. Jadi kalau Papua bisa, kenapa Aceh tidak bisa? Itulah sebabnya kenapa undang-undang partai lokal itu ada di dalam undang-undang tentang Aceh tersebut. Karena seperti saya katakan, latar belakang daripada konflik itu masalah ekonomi sebenarnya. Karena itu maka kita membahas masalah ekonomi sangat mendalam, sangat ketat perhitungannya. Karena itu hasilnya kemudian ialah pendapatan untuk gas, oil and gas di Papua dan juga hasil kekayaan alam lainnya. Itu kalau daerah lain hanya 15, Aceh itu 70%. Banyak yang nanya, kenapa tinggi? Saya bilang orang Aceh kan rakyat Indonesia juga. Kenapa dia tidak bisa menikmati hasil daerahnya? Ini bukan untuk orang asing. Sesuai dengan awal mulainya, saya bicara dengan Panglima TNI, Pak Panglima. Asal mulanya kenapa kita bisa selesaikan? Panglima, ini pemerintah mau bicara tentang perdamaian. Bagaimana pendapat Anda? Sederhana saja. Dia bilang tidak ada panglima yang ingin anak buahnya tewas. Saya bilang berapa jumlah yang tewas tentara di sana? Sebuah angka yang cukup besar. Jadi kalau ada silakan damai, kami dukung. Itulah sehingga kami tetap dengan suatu langkah yang jelas karena sudah didukung pemerintah, juga didukung dengan TNI. TNI luar biasa mendukung. Pak Panglima Pak Diarto itu kalimatnya saja. Dia tidak mengatakan silakan damai, tidak ada panglima yang ingin prajuritnya tewas. Jadi artinya mendukung perdamaian. Itu maknanya dalam hal ini. Kembali ke masa ekonomi, karena masalahnya seperti itu, ketidakadilan ekonomi, kaya tapi rakyatnya miskin akibat pembagian yang sudah diundang-undang bahwa daerah yang menghasilkan oil and gas dan tambahannya dapat 15%. Karena itu terjadilah tawar-menawar. Mula-mula minta 100%, hanya kita bilang negara juga mesti diurus karena kita NKRI, maka jatuhnya 70%. Jadi oil and gas hasilnya itu 70% untuk Aceh. Memang waktu itu gas sudah hampir habis lah. Tapi masa depan Aceh luar biasa. Kekayaan alam di pantai, di sekat Semelu dan di pulau-pulau dekat situ, di geologi itu akan mendapatkan suatu hasil yang besar di situ. Nah, itulah kenapa masalah pulau dengan Sumatera Utara kita selesaikan dan kembalikan ke Aceh. Karena kita masalahkan bahwa di situ sekitar itu potensi minyak jelas. Jadi memang pada saat ini pembagian 70 itu, tapi dalam waktu 5 tahun ke depan itu akan menghasilkan suatu yang baik untuk Aceh dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi peraturan keamanan juga jelas bahwa Gak minta semua. Waktu saya tanya Panglima berapa batalion yang ada di situ,
Jadi beroperasi pada waktu itu 30 batalion datang dari seluruh Indonesia. Maka untuk keamanan diputuskan bahwa tentara dari luar harus kembali. Tapi ini suatu hal yang sangat baru dalam perundingan di dunia ini, perdamaian. Pak Hamid minta agar senjata diserahkan. Tidak. Itu kehormatan. Jadi kita pasal pertama dari perundingan itu kita setuju kepada dignity for all, kehormatan untuk semua pihak. GAM tidak mau menyerahkan senjata. Jadi karena itu ditukar dengan kehadiran 30 batalion. Jadi solusinya ialah, saya tanya berapa senjata GAM? Kurang lebih 900, 800 sekian, kurang lebih 900. Maka ditukar baliklah dengan batalion. Jadi 30 batalion itu akan pulang secara bertahap, 3 kali tahapan. Setiap kali 300 senjata GAM dipotong oleh GAM sendiri di muka umum, potong di muka AMM. Jadi tiap bulan potong 300, dan setelah hari itu selesai dipotong 10 batalion kembali. Akhirnya 3 kali hampir 1000 senjata dipotong, 30 batalion tinggalkan Aceh, selesai. Jadi keamanan itu disusun sedemikian rupa, semua ada dignity. Karena mereka mengatakan bahwa senjata itu jiwanya. Oke, betul itu. Tapi itu potong sendiri dan tidak jadi, karena itu tidak ada penyerahan senjata. Tidak ada perdamaian di dunia ini yang seperti itu. Kita bagaimana menciptakan suatu sistem tukar guling. Itu tentara kembali per 1 bulan 10 batalion. Jadi hari senjata dipotong, kapal-kapal angkatan laut sudah menunggu di pelabuhan. Begitu kapal selesai, naik kapal semua, pulang. Jadi inilah suatu kehormatan, dignity for all. Masing-masing terhormat. Indonesia terhormat, GAM terhormat. Nah, ekonominya seperti itu. Di samping itu juga untuk menutup ketinggalan Aceh dalam ekonomi, maka pemerintah memberikan dana otsus, otonom khusus. Sekarang jumlahnya selama 20 tahun hampir sekitar 100 triliun. Nah, ini masalah juga memang. 20 tahun, berarti sekarang ini berakhir tahun ini. Nah, karena itu tentu banyak karena ekonomi Aceh itu masih dia termasuk yang tertinggal dibanding seluruh Sumatera, maka wajar juga bahwa dana otsus itu dapat ditambah katakanlah 5 tahun atau beberapa tahun lagi supaya betul-betul terjamin bahwa kehidupan rakyat Aceh itu dapat setara dengan kehidupan di tempat lain. Itulah prinsip-prinsip pokok dalam MOU ini yang juga sudah tercantum dalam undang-undang ini. Kita sudah membuat perbandingan tentang MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11. Jadi hampir semua yang ada di sini, bukan hampir semua tertera dalam undang-undang ini. Karena itu tentu kami tidak membuat usulan, justru kami ingin mendengarkan usulan apa yang ingin merevisi undang-undang itu selama hal itu tertera dalam MOU ini. Ya, nah, itulah yang makanya tambah.